Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang menjelang sore hari ini ya. Selamat datang di room Zoom webinar. Baik, untuk webinar pada hari ini akan kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bersiap-siap harap segera mempercepat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea, yang sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar hingga akhir nanti. Nah, baik untuk webinar pada hari ini, kita mengambil topik itu new update mengenai ISO ISEC 17043 yang menjabarkan mengenai persyaratan kompetensi penyedia pengujian profisiensi. Nah, webinar diadakan pada hari ini, Rabu, pada tanggal 24 Mei tahun 2023. Nah, baik. Sebelumnya, saya bacakan dulu ya Bapak Ibu sekalian mengenai peraturan webinar kita pada hari ini. Yang pertama itu bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala koneksi atau device-nya, harap untuk bisa mengaktifkan videonya ya. Kemudian selanjutnya, bagi Bapak Ibu harap untuk menonaktifkan voice atau mikrofonnya selama kegiatan webinar ini berlangsung agar tidak mengganggu jalannya webinar kali ini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan, boleh disampaikan selama kegiatan webinar berlangsung melalui mengirimkan pesan via chat box ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk link kehadiran dan link materi nanti akan di-share atau dibagikan di akhir acara. Baik bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin ada yang baru bergabung dengan SAP dan mengenal SAP Solution. Di sini kami ingin menampilkan dulu sekilas mengenai profil company kita. Baik, kami akan menayangkan video untuk company profile SAP Solution ya Bapak Ibu ya.
Nah, baik Bapak Ibu, barusan setelah kita saksikan ya tayangan singkat mengenai profil company dari Subsolution. Tadi sudah ditayangkan juga bagaimana service yang bisa kami provide untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tadi juga ada beberapa credential klien yang pernah kita bantu. Kemudian juga ada aktivitas-aktivitas terbaru yang dilakukan oleh Subsolution, baik itu mengenai konsultasi ataupun in-house training terkait dengan quality management, food safety, lab, K3, dan lain-lain. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang dari industri nih ingin ada kebutuhan terkait dengan konsultasi atau in-house training ataupun nanti di gap assessment bisa hubungi kami. Dan mungkin bagi fresh graduate ya atau job seeker yang ingin atau membutuhkan peningkatan soft skill terkait dengan dunia kerja, ini bisa nanti menghubungi kami atau mengikuti laman sosial media kami di LinkedIn Subsolution atau di Instagram dan website Subsolution. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, berikut kami informasikan untuk training terdekat ya yang akan dilaksanakan oleh Subsolution. Ini yang pertama, ada online training untuk awareness training comprehensive food safety management system yang nantinya akan dijelaskan mengenai mulai dari GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 versi 6 yang terbarunya. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 hingga ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Mei tahun 2023. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, ini nanti untuk investasi training ini, untuk teman-teman yang mahasiswa P3 atau S1, fresh graduate, ataupun job seeker, bisa kami kasih harga diskon nih di harga Rp150.000. Sedangkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa S2 dan S3 ataupun karyawan, kami berikan investasi senilai Rp500.000. Nah, ini untuk online training kali ini, pematerinya ada dari Pak Gilang Anugrah Putra. Beliau sudah certified untuk lead auditor FSSC 22000 versi 6. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan training ini, yang ingin berminat untuk join ya, bisa didaftarkan dirinya melalui link yang tertera pada layar. Atau bisa juga nih di-scan aja QR code ini. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, agenda terdekat kita itu merupakan lanjutan ya dari materi yang mungkin nanti akan disampaikan saat sesi materi. Itu kami mengambil topik penyelenggara uji profisiensi sesuai dengan ISO ESEC 17043 dan perhitungan statistik sesuai dengan ISO 13528. Nah, ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, dengan pemateri Pak Mulyono yang merupakan ISO ESEC 17025 trainer dan konsultan. Nah, untuk registrasinya Bapak Ibu dan teman-teman yang mahasiswa ini mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate ataupun job seeker bisa mendaftar dengan registrasi senilai Rp150.000. Sedangkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin registrasi mungkin dari mahasiswa S2 atau S3 dan karyawan umum, ini bisa registrasi di harga Rp400.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan klik link yang tertera pada layar ini ya untuk registrasinya. Nah, baik, pada siang hari ini izinkanlah saya menyampaikan ya untuk susunan acara kita mulai dari 15.30 hingga 15.40 sedang dilaksanakan pembukaan acara, kemudian di pukul 15.40 hingga 15.45 ini dilakukan pengenalan dari Subsolution, kemudian di pukul 15.45 hingga 16.45 akan dilaksanakan sesi materi ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian di pukul 16.45 hingga 16.55 nanti kita ada diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya di pukul 16.55 hingga pukul 17.00 kita ada foto bersama dulu sebelum nanti ada penutupan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Ini mungkin nanti sebelum kita masuk ke sesi materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan dulu pemateri kita pada hari ini. Nah, jadi untuk webinar hari ini, yang akan menjadi pemateri adalah Pak Mulyono STP. Beliau merupakan manajer mutu di suatu laboratorium pengujian dan memiliki kompetensi pengujian itu ada kimia, fisika, dan sensori. Nah, beliau juga merupakan Beliau juga merupakan trainer untuk ISO 17025 itu meliputi awareness, penyusunan dokumen sistem mutu, validasi ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, audit internal, persiapan akreditasi, analisa risiko dan peluang, hingga teknik kalibrasi. Nah, beliau juga bisa nih sebagai pendampingan akreditasi untuk ISO 17025. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin menghubungi beliau secara personal, ini bisa melalui laman sosial media yang tertera, bisa melalui WhatsApp, Instagram, LinkedIn, website, dan mengikuti di kanal YouTube beliau. Nah, baik, untuk kali ini kita akan masuk ke sesi materi. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, baik, Pak. Ini udah ready, Pak, untuk materi pada hari ini? Saya izin share screen ya. Oh ya, boleh. Silahkan, Bapak. Nah, baik. Kepada Pak Mulyono, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya ya, Pak. Oke, terlihat ya, Mbak Dia ya. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia dan teman-teman semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini adalah hari yang kedua ya. Saya kemarin juga ngisi juga webinar ya, teman-teman kalau nanti pas ikut minggu kemarin ya. Saya minggu kemarin kebetulan ngisi materi penyusunan SNI produk pangan ya. Lalu hari ini saya mengisi materi terkait dengan update standar ISO IC 17043. Ya. Saya sebelum menyampaikan materi teman-teman, saya mau cerita dulu ini kronologinya ya. Jadi kira-kira 10 hari yang lalu ya, dari jejaring pertemanan LinkedIn itu kan saya dapat info ya bahwa standar ISO 17043 itu sudah diupdate versi yang terbaru teman-teman 2023 ya. Dan saya kebetulan dapat standarnya itu walaupun standar final draft ya, tapi itu sudah hampir sama dengan standar resmi yang dirilis oleh ISO ya. Lalu saya kepengen ya sedikit bercerita kepada teman-teman terkait apa itu standar 17043, termasuk update yang terkini. Ya. Karena standar ISO 17043 itu tidak hanya penting ya untuk teman-teman yang kebetulan saat ini kerja di PUP ya, penyelenggara uji profisiensi, tapi juga penting diketahui oleh teman-teman yang saat ini kerjanya di lab pengujian. Ya, kebetulan lab pengujiannya sudah terakreditasi ISO 17025, itu penting. Ya. Ya, nanti akan saya cerita kenapa sih kok kita harus belajar terkait dengan uji banding itu. Ya, nanti akan saya ceritakan dalam sesi materi nanti. Oke teman-teman, tadi sudah sedikit diceritakan sama Mbak Dia ya profil saya. Ya, saya itu hampir sama ya sama teman-teman. Saya lihat ada beberapa teman-teman saya yang kenal saya. Ya, saya kerja di lab pengujian. Kebetulan lab pengujian saya itu sudah terakreditasi 1725, kemudian sudah terakreditasi 1765, tersertifikasi 9001,
kebetulan setiap tahun saya itu menjadi penyelenggara uji banding, ya, belum uji profisiensi, ya, karena kita baru sebatas internal, ya, dengan beberapa teman lab. Ya. Jadi nanti akan saya cerita, teman-teman, bagaimana pentingnya kita bisa mengorganisir uji banding atau uji profisiensi. Ya. Oke, itu di sebelah kanan itu ada beberapa akun saya. Nanti kalau misalkan hari ini teman-teman sudah selesai mengikuti webinar hari ini, kepengen kontak saya, ya, bincang-bincang terkait dengan lab dan penerapan aplikasinya, nanti silahkan itu ya. Lewat WA boleh, lewat beberapa saluran boleh ya. Terutama kalau saya senang lewat LinkedIn, karena LinkedIn itu banyak jaringan pertemanannya ya. Ya. Lalu kalau juga mau mengintip website saya juga boleh itu www.ahlilab.com atau mau buka di YouTube saya. Kebetulan saya punya beberapa video recording webinar yang saya sampaikan, saya upload itu di YouTube saya. Saat ini kayaknya ada 9, termasuk yang kemarin kita ngisi itu ya, penyusunan SMI. Ya. Oke teman-teman, untuk sore ini saya nggak kepengen cerita yang berat-berat ya. Saya kepengen lebih ke storytelling aja. Storytelling aja, mau ya cerita-cerita lah. Ya. Yang pertama itu saya mulai, ini teman-teman ya, yang saat ini bekerja di lab. Mungkin tiap tahun kita kan ikut uji profisiensi ya. Pertanyaan yang mungkin teman-teman perlu tahu ya, kenapa sih ada uji profisiensi? Karena uji profisiensi itu kalau bagi lab itu serem itu ya. Ya. Ini yang sudah sering ikut ya, pasti menganggap uji profisiensi itu serem lah. Gitu. Kalau anak sekolah itu bilangnya kayak ujian nasional, kayak asesmen nasional. Jadi segala daya, upaya, tenaga, dana itu kadang-kadang dipersiapkan all out ya, agar uji profisiensinya itu inlier. Karena itu kan memang wajah kita ya, kelihatan kita itu bagus enggak itu ya dari uji profisiensi. Nanti saya cerita ya teman-teman. Ini prolognya dulu teman-teman. Ya, kalau kita bicara laboratorium pengujian ya, saya lebih spesifik pengujian saja. Ya. Kita bisa nggak mengklaim bahwa lab kita itu kompeten? Tidak bisa teman-teman. Jadi klaim itu tidak bisa. Jadi kita boleh mengklaim bahwa lab kita itu kompeten kalau lab kita itu sudah terakreditasi ISO 1725. Itu kalau lab pengujian dan kalibrasi. Atau kalau lab medis itu ISO 15189. Itu no debat lah ya. Jadi nggak usah diperdebatkan ya. Itu sudah konsensus internasional. Ya. Pertanyaan saya gini teman. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin punya kegelisahan yang sama ya. Kalau saya lihat standar ISO 1725 teman, dari klausul 4.1 sampai 8.9, itu kalau saya baca, oh itu kerennya Pol itu, komplit. Ya. Saya kadang-kadang sampai berpikir ini yang bikin standar itu makannya apa ini, sampai bikin standar sekomplit itu. Ya. Saya sedikit mereview teman-teman. Ini dari sisi teknis ya, kalau manajemen saya nggak usah bahas lah. Ya. Teman-teman mungkin bayangkan ya, kenapa lab kita tuh dijamin kompetensinya kalau sudah menerapkan ISO 1725? Nomor 1, personilnya itu pasti kompeten. Dari pendidikan, dari pengalaman, dari pelatihan. Kalau sudah kerja jadi dipantau kompetensinya. Yang kedua, semua fasilitas yang kita pakai itu harus memadai. Kondisi lingkungannya itu harus terkendali, terpantau. Baik itu suhu, kelembapan, tidak ada boleh ada suara yang berisik, ada goncangan, debu dan lain-lain. Dipantau semua. Tiap hari itu. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman mempunyai alat, itu harus
sesuai dengan rentang ukur pengujian kita. Ya. Kemudian alat itu kalau dia itu menghasilkan hasil ukur atau mempengaruhi hasil pengukuran, itu wajib dikalibrasi. Itu 64 sama 65 yang bilang. Ya. Yang keempat, kalau teman-teman menggunakan metode, itu sangat dianjurkan menggunakan metode yang baku. Lalu metode itu harus diverifikasi. Ya, kalau menggunakan metode yang non baku atau kita melakukan modifikasi metode harus divalidasi. Kelima, teman-teman ketika melakukan pengukuran dan pengujian itu hasilnya kan tidak angka pasti ya. Jadi bentuknya itu ring. Itu kita harus hitung itu ketidakpastiannya. Dan yang terakhir, kita wajib menerapkan program jaminan mutu internal. Macam-macam itu. Teman-teman harus punya CRM. Kalau sudah punya CRM itu harus dipakai untuk membuat kontrol chart. Ya, kalau melakukan pengujian itu nggak boleh simple, harus duplo minimal. Ya. Jadi keren teman-teman. Ya. Tapi ada tapinya ini. Kalau teman-teman sudah menerapkan klausul 62, 63, 64, 65, 72, 76, 771, walaupun menurut kita itu sudah komplit ya, bagi ISO, menurut standar ISO 1125, kita itu masih dikategorikan jagoan kandang. Masih dikategorikan itu, ya inilah, ya jagoan kandang. Ya. Jadi kalau umpama atlet olahraga itu hanya sekedar latihan itu, baru sekedar sparring partner dengan teman-temannya, ya. Belum diakui kehebatannya. Ya. Nah, makanya saya menilai ya bahwa standar ISO 1125 itu komplit lengkap. Ya. Kalau disebut sempurna kan nggak bisa kalah, sempurna itu kan memang milik Tuhan ya. Tapi komplit lah, bagus. Ya. Maka agar teman-teman itu benar-benar diakui sebagai jagoan yang pilih tanding itu ya labnya, perlu tambahan satu lagi teman, yaitu yang namanya uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Ya, itu klausul 772 yang mewajibkan. Ya. Jadi personilnya keren, fasilitas kondisi lingkungannya sudah terjaga, alatnya sudah oke, sudah dikalibrasi, metodenya sudah divalidasi, kemudian jaminan mutu internalnya sudah dilakukan. Tapi kalau teman-teman ikut uji profisiensi itu hasilnya outlier, nah itu masalah. Sudah outlier berturut-turut ya. Tahun ini outlier, tahun besok outlier lagi. Waduh itu bermasalah itu manajemen lab. Ya. Jadi memang uji profisiensi itu ya memang bentuk wajah kita ya. Mau dibilang wajah kita itu kompeten atau enggak itu ya salah satu parameternya harus inlier lah untuk uji profisiensi. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Maka perlu ada yang namanya kegiatan uji profisiensi. Ya. Jadi uji profisiensi itu adalah kita dinilai kinerja lab kita dengan cara hasil uji kita itu dibandingkan dengan lab lain dengan persyaratan yang tertentu ya. Ya, itu ada metodologinya. Ya. Apa fungsi uji profisiensi? Nomor 1 teman-teman, itu adalah persyaratan standar. Kalau teman-teman nggak melakukan ya pasti temuan kritis itu kategori 1. Kita bisa dibekukan itu. Ya. Yang kedua itu ya, wujud penilaian ya. Ya, kompetensi kita itu dipertaruhkan di sana. Itu ya teman-teman ya, makanya ada uji profisiensi. Pertanyaan yang kedua nih, apa itu PUP, penyelenggara uji profisiensi? Ya. Sebelum saya menyampaikan apa itu PUP, saya kepingin ngetes dulu sama Mbak Dia. Mohon maaf ya, kayaknya lainnya nggak open game, saya tanya Mbak Dia. Mbak Dia, misalkan Mbak, ya Pak. Saya PUP nih Mbak, saya PUP ya. Saya punya sampel seperti ini gambarnya ya.
Ya. Kebetulan saya bulan Juli ini mau bikin uji banding untuk Proximat ya teman-teman ya. Saya mengirim ke banyak lab ya, misalkan 10 atau berapa lab. Saya ambil potret 4 saja. Ya, lab A, lab B, lab C, lab D. Menurut Mbak Dia, mana yang hasilnya itu jelek atau outlier dari 4 hasil pengujian dari lab ini? Ya. Kebetulan 4 lab ini sama-sama melakukan pengujian protein. Ya. A, B, C, atau D? Kalau menurut jawaban saya ya Pak, aduh saya takut nih kalau salah. Jadi kayaknya ini yang lab A kali apa ya? Ya, itu jawaban yang kita melihat ini Mbak ya, apa hanya sepintas ya. Oh ini lab A ini, padahal belum tentu Mbak. Bisa ya dan bisa tidak. Jadi kalau lihat seperti ini teman-teman ya, kalau kita melihat secara sepintas itu lab apa? Lab A kan hasil ujinya beda sendiri, belum tentu teman-teman. Bisa jadi malah yang outlier itu lab A, yang lab B, lab C, lab D itu outlier. Kalau hasil uji dari lab A itu dia mendekati nilai benarnya. Nah, itulah pentingnya uji profisiensi teman-teman. Ya. Jadi tidak hanya melihat angka, tapi benar-benar melihat dengan menggunakan kaidah statistik dan kaidah ilmiah yang benar. Ya. Ya, makanya itu ya teman-teman ya. Jadi memang kita perlu sebuah standar ya teman-teman. Jadi perlu sebuah standar yang mengatur bagaimana cara mengorganisir uji profisiensi. Ya. Itu yang pertama harus terstruktur teman-teman. Harus jelas penanggung jawabnya siapa, ketuanya siapa, siapa yang ngurusi terkait dengan pemilihan metrik sampel, siapa yang mau melakukan preparasi sampel, siapa yang mau melakukan perhitungan homogenitas, stability, pengolahan data, statistik, siapa yang berhubungan dengan customer, dan lain-lain. Itu jelas. Ya, terstruktur. Yang kedua, sistematis. Ada urutannya. Dari mulai pembuatan skema sampai nanti ini ya, pembuatan laporan dan diserahkan kepada pelanggan. Ya. Dan terdokumentasi. Harus ada semua itu. Kalau saya mau bikin sampel uji profisiensi itu, saya butuhnya berapa kilo atau berapa gram. Ya. Saya melakukan uji homogenitas itu mana datanya yang membuktikan bahwa sampel itu homogen. Harus terdokumentasi. Ya. Terjelas. Ya. Makanya di dalam standar yang dikeluarkan oleh ISO itu ya, dia mengeluarkan suatu standar, yaitu ISO IC 17043. Ya, hari ini yang kita bahas itu. Ya. Ini yang saya screenshot yang lama ya, yang versi 2010. Karena BSN belum ya. Karena kan ini kan sebenarnya baru kan, masih hangat ini, masih fresh from the oven, masih ya sekitar 2 mingguan lah keluar dari ISO ini. Perlu standar ini. Dan ini standar penilaian kompetensi ya teman-teman. Makanya yang memberikan pengakuan itu kan Komite Akreditasi Nasional. Ya. Jadi kalau teman-teman kepingin labnya itu diakui sebagai penyelenggara uji profisiensi yang profesional, legal, harus menerapkan standar ini. Ya. Dan masih sedikit ya di Indonesia ya, saya cek itu baru 35. Ya. Jadi ke depan itu masih sangat dimungkinkan lah kalau dari lab-lab teman-teman mau naik grade ya. Kalau sekarang baru lab ISO 1125, besok mungkin bisa dinaikkan ya menjadi standar ISO 1143. Jadi punya 2 standar itu. Sebagai lab pengujian ya, sebagai lab atau sebagai penyelenggara uji profisiensi ya. 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 Oke, itu ya teman-teman ya. Itu tadi prolog teman-teman ya. Kenapa ISO 17043 itu ada. Ya. Berikutnya, mengapa standar ISO 17043 itu berubah? Saya kemarin sempat buka ya teman-teman. Standarnya saya pelajari. Ya lumayan lah. Seminggu lah kira-kira saya baca-baca itu. Ya agak pusing juga ya karena pakai bahasa Inggris ya. Mengapa ISO 17043 itu berubah? Yang pertama, saya catat itu.
mengikuti perkembangan zaman. Ya, teman-teman harus memahami ya bahwa yang namanya standar, termasuk standar ISO ini ya, itu kan bukan kitab suci. Kalau kitab suci Al-Quran itu dari pertama kali diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, pasti nggak berubah lah, karena itu kan wahyu. Tapi yang namanya standar harus ikut zaman. Contoh sekarang Mbak Dia saja. Mbak Dia mau nggak kira-kira pakai HP itu yang hanya bisa telepon sama SMS saja? Nggak mungkin mau lah. Karena zamannya sudah berubah. Tapi saya dulu, ketika saya dulu awal-awal punya HP ya, sekitar tahun 2001, dia hanya bisa telepon sama SMS. Itu baru ini ya, baru sistem ya. Belum lagi hardware. Saya tanya teman-teman sekarang lah, punya nggak HP yang RAM-nya hanya 1 GB? Nggak ada, teman-teman. Minimal sekarang HP itu minimal RAM-nya harus 4 lah, agar bisa bekerja dengan baik. Ya, termasuk standar. Ya. Dan ini standar ISO 17043 ini termasuk standar yang terakhir ya, teman-teman, yang diupdate. Ya. Kalau kita lihat untuk standar ISO 9001 itu sudah punya itu. Yang terakhir 2008 lalu diupdate 2015. Ini saya dapat bocoran. Nanti tahun 2015 nanti akan ada update terbaru untuk ISO 91. Jadi nanti siap-siap teman-teman ya, yang instansinya, lab-nya, organisasinya menerapkan ISO 2001. 2 tahun lagi berubah itu. Jadi standar ISO 2001 versi 2025. Yang kedua, ISO 1725. Itu sudah update 3 kali, teman-teman. Tahun 99, 2005, dan terakhir 2017. Ya. 2000 yang ISO 17043 dalam catatan saya ya, kayaknya baru 2 kali. Saya belum tahu ya yang standar sebelumnya. Jadi yang terakhir 2010, baru yang update sekarang 2023. Dan ini terus terang agak lama ya teman-teman. Ya, agak lama itu. 13 tahun baru diupdate. Ya. Sebenarnya ya agak terlambat ini. Jadi itu yang pertama teman-teman, yang namanya standar itu harus ikut zaman. Yang kedua, nanti teman-teman, kalau belajar ISO 1743 yang versi baru, itu lebih enak. Beneran. Saya sudah merasakan sendiri. Karena standar ISO 1743 itu sekarang klausulnya ya sama Waalaikumsalam. Ya, sama dengan 1725. Jadi kalau teman-teman nanti belajar ya, misalkan 1725 klausul personil 6.2 di 1743 yang baru itu sama 6.2. Teman-teman mau melihat ya, Pak, saya mau melihat audit internal klausul berapa, Pak? Sama. 1725 itu dia klausul 8.8, 1743 juga 8.8. Jadi hampir semua, ya enggak semua ya, 70% lah hampir sama. Jadi nanti kita belajarnya enak. Ya, makanya itulah fungsi update dari standar ISO 17043 ini, agar harmonis dengan standar penilaian kesesuaian yang lain. Ya. Kita buka ya sedikit yang 1743 ya. Kalau dulu itu kayak gini modelnya. Ini kayak 1725 yang versi lama. Ya. Hanya ada persyaratan teknis dan manajemen. Saya kadang-kadang kalau buka standar 1725 yang baru dengan 1743 yang lama, itu agak rancu itu. Bingung saya. Personil itu ya. Oh, 1125 itu 6.2, tapi yang lama 43 itu 42. Tapi yang baru seperti ini. Ya. Kalau teman-teman lihat hampir sama kan? Ya kan? Ya. 4, ada ketidakberpihakan, kerahasiaan, struktur klausul 5, sumber daya klausul 6, 7 proses, manajemen 8. Bahkan untuk klausul 8 itu persis dengan 1125.
dari 81 sampai 8.9. Ya. 6 klausul 6 juga hampir sama ya. 62, 63, 64 ya. Jadi ini penting teman-teman ya. Memang seharusnya standar itu seperti ini teman-teman. Standar itu harus harmonis. Standar yang satu dengan standar yang lainnya itu harus harmonis agar kita sebagai user atau sebagai pengguna itu enak belajarnya. Ya. Yang ketiga, ya. Jadi di dalam standar ISO 17043 yang baru ini, dia menambahkan beberapa persyaratan dari KASKO ya. Jadi KASKO itu standar yang dibikin ya oleh ISO, itu isinya terkait dengan prinsip dasar, filosofi, konsep bekerja dalam kegiatan penilaian kesesuaian. Ya. Penilaian kesesuaian itu biasanya, ini kunci ya teman-teman, itu standarnya itu kepalanya 17. Jadi hampir semua kegiatan penilaian kesesuaian itu kepalanya 17. Ya. Memang ada yang kepala 15, kepala 18, tapi enggak banyak. Paling banyak kepala 17. Contoh 1725 lab pengujian, 1720 itu lembaga inspeksi, 17065 lembaga sertifikasi produk, 17021 ya sertifikasi sistem manajemen, ya 17024 sertifikasi personil. Ya. Nantinya semua standar-standar yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian itu pasti ditambahkan terkait dengan klausul ini. Ya. Jadi harus ada klausul ketidakberpihakan, harus ada klausul kerahasiaan, harus ada klausul menangani pengaduan dan banding. Ya. Itu wajib itu. Ya. Jadi itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan penilaian kesesuaian. Ya. Yang keempat, ini ya yang keempat ya teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini ya. Di dalam standar ISO 17043 yang baru ya. Di klausul 8 kalau teman-teman lihat ya. Jadi 17043 itu kan ada sisi teknis, ada sisi manajemen. Ya. Untuk sisi manajemen 17043 dia itu ngadopsi dari ISO 9001 2015. Ya. Di mana di dalam standar ISO 9001 2015 dia itu mewajibkan bahwa standar itu harus mengadopsi terkait dengan berpikir berbasis resiko, risk based thinking. Ya. Makanya wajib itu dimasukkan di standar itu. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan standar, kok dia kok belum masukkan klausul risk based thinking ya, itu biasanya standarnya usang itu. Ya. Belum update yang terbaru. Ya. Karena memang sekarang itu semua standar itu wajib memasukkan konsep manajemen risiko. Hampir semua itu. Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat itu di dalam standar audit internal juga memasukkan audit berbasis risiko. Hampir semua sekarang memasukkan ya, risk based thinking atau berpikir berbasis risiko. Ya. Ini sebagai pengganti ya teman-teman. Jadi kalau yang dulu itu kita kenal dengan istilah tindakan cegahan. Ya. Kamu nggak boleh melakukan ini. Kalau sekarang itu kita diberi kebebasan, boleh memilih jalan yang kita pilih asal kita tahu resikonya dan bisa melakukan mitigasi. Ya. Jadi kalau dulu itu reaktif, sekarang proaktif. Ya. Makanya dimasukkan di dalam standar ISO 17043. Ya. Karena memang 17043 itu banyak sekali ya mungkin masalah atau problem yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan risk based thinking. Ya. Nanti akan saya cerita sedikit ya. Contohnya apa? Ya, Pak, mohon maaf Pak.
Ini di pesan di chatbox ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Adi Wahyu Arzanto. Ini pertanyaannya tidak ada aspek peralatan ya Pak? Atau mungkin ini Pak Adi ingin bertanya langsung Pak? Atau sini aja Mbak, tak selesaikan dulu aja ya. Oh boleh Pak, silahkan. Maaf ya teman-teman ya, saya selesaikan dulu ya. Nanti selesai biar kita nanti kalau sesi tanya jawab lebih enak. Oke, itu ya teman-teman ya, terkait dengan mengapa harus ada update atau revisi 17043 ya. Lalu saya selanjutnya menyampaikan terkait dengan standar ISO 17043 2023 ya. Tapi ini review teman-teman ya, enggak semua saya sampaikan ya, karena waktunya terbatas ya. Jadi yang pertama, standar 1743 itu sama dengan 1725. 4 itu persyaratan umum. Isinya yang ketidakberpihakan. Ya. Jadi intinya teman-teman, kegiatan penyelenggaraan uji profisiensi itu kita harus independen, nggak boleh berpihak. Ya. Bebas dari tekanan apapun. Ya. Sekalipun itu pesertanya adalah grup dari lab kita. Nggak boleh. Ya. Yang kedua, semua kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan uji profisiensi, terutama terkait dengan identitas peserta, hasil uji peserta, nilai peserta, ya, itu harus dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Ya. Jadi kalau misalkan bikin laporan penyelenggaraan uji profisiensi itu paling kode lab A, hasil ujinya segini, nilainya inlier. Itu teman-teman. Ini sama lah, teman-teman kalau belajar 1125 enak. Sudah cepat paham lah kalau belajar 43, karena persis dengan 1125. Yang kedua, persyaratan struktur, ini persyaratan 5. Ini sama dengan 1125. Yang pertama, yang namanya PUP itu harus berbadan hukum. Baik itu organisasi pemerintah, organisasi swasta, boleh. Ya. Lalu harus punya struktur organisasi. Ya. Lalu dari struktur organisasi itu harus kita tentukan job desk-nya apa, tugasnya apa, hubungannya bagaimana, harus ada ya. Nah. Lalu kalau saya lihat ya di dalam 17043 yang baru itu, yang diwajibkan itu 2, yaitu pimpinan puncak dan personel yang melakukan pemeliharaan sistem manajemen. Ya. Boleh disebut manajer mutu atau manajer penjaminan mutu atau apa. Ya. Kalau 25 kan 3 yang syarat diwajibkan. Ya. Puncak, penanggung jawab teknis, penanggung jawab mutu. Tapi kalau yang standar ini itu 143 itu 2 yang diwajibkan. 6 persyaratan sumber daya. Ini sama ya teman-teman ya dengan yang ada di 17025. Yang pertama itu personil. Ya. Jadi penyelenggara uji profisiensi itu harus memiliki personil yang kompeten, teman-teman. Ya, dari segi pendidikan, dari segi pengalaman, dari segi training, dari segi jam ini ya, pengalaman kerja dan lain-lain. Kompeten itu harus tuh. Ya. Makanya ya PUP harus punya lah yang namanya program peningkatan kompetensi dalam bentuk training, dalam bentuk workshop atau apapun. Ya. Yang kedua, jumlahnya itu harus mencukupi, teman. Ya. Mungkin PUP nggak sebanyak kalau di lab pengujian ya. Tapi yang pasti harus mencukupi lah. Siapa pimpinannya, mana yang bertanggung jawab untuk penyiapan sampel, mana yang bertanggung jawab untuk preparasi sampel, siapa yang bertanggung jawab untuk pengolahan data, statistik, pembuatan laporan.
Ya, customer service ke pelanggan itu harus jelas ya, harus memadai. Ya. Apalagi kalau teman-teman PUP-nya itu skupnya nasional ya, banyak kali kliennya. Ya. Yang kedua, 6.3 fasilitas dan kondisi lingkungan. Itu yang ditanyakan oleh Mas Adi tadi. Ya, budaya. Jadi yang namanya alat itu masuk ke sini, Mas. Dia nggak menyebutkan secara spesifik ya. Peralatan dan kondisi lingkungan enggak, tapi fasilitas dan kondisi lingkungan. Jadi apapun itu, kalau kita gunakan untuk kegiatan uji profisiensi, masuk itu di fasilitas kondisi lingkungan. Ya. Dan untuk PUP ini tidak harus menyediakan sendiri, teman-teman. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tertentu itu boleh disubkontrakkan. Misalkan kita nggak punya peralatan untuk preparasi sampel misalkan. Saya nggak punya alat untuk menghubungkan sampel dengan jumlah yang besar. Boleh pihak ketiga kan. Ya. Saya mau melakukan perhitungan nih. Nilai benarnya. Kan saya harus melakukan pengujian. Ya. Saya mau menghitung homogenitasnya, harus melakukan pengujian kan. Ya. Saya mau menghitung stabil nggak sampel saya ini. Saya harus melakukan pengujian. Itu bisa di pihak ketiga kan. Ya. Jadi lebih simpel sebenarnya ya untuk PUP itu ya, tidak seribet atau sedetail dari ISO 17025. Asal kita pastikan saja ya bahwa yang kita ajak kerjasama ya dalam hal ini vendor itu memang benar-benar kompeten. Ya. Jadi itu menjawab pertanyaan Mas Adi ya, Budia ya sekalian ya. Jadi untuk alat itu masuk fasilitas. Jadi tidak ada klausul yang berdiri sendiri untuk alat. Ya. Yang kedua itu terkait dengan kondisi lingkungan teman-teman. Itu juga harus kita perhatikan. Terutama kalau teman-teman itu membuat sampel uji profisiensi sendiri. Itu harus diperhatikan. Ya. Kebetulan PUP-nya punya lab sendiri, harus diperhatikan kondisi lingkungan. Harus dijaga. Ya. Itu 63 yang mengatur ya. Lalu 64 itu vendor teman-teman. Ya. Karena nggak mungkin kan PUP itu bekerja sendirian kan. Jadi nggak ada yang PUP atau lab pengujian itu dia menyediakan semua resource-nya itu sendiri, nggak mungkin. Ya. Tapi di dalam standar 17.3 itu dijaga teman-teman. Jadi ada 3 yang tidak bisa dipihak-tigakan. Yang pertama itu teman-teman kalau membuat skema. Yang kedua itu kalau melakukan evaluasi kinerja. Yang ketiga itu ketika mengotorisasi laporan. Itu nggak boleh dipihak-tigakan. Tapi kalau mau menyiapkan sampel ya, karena kita nggak punya alat yang memadai, boleh pihak-tigakan. Kita nggak bisa menghitung nilai acuan ya, karena kita nggak punya alat pengujian yang memadai, boleh pihak-tigakan. Kita nggak bisa ngitung nih, homogen atau enggak, stabil atau enggak, bisa dipihak-tigakan. Tapi 3 itu nggak boleh, yaitu buat skema, mengevaluasi kinerja, dan otorisasi nggak boleh. Ya. Ini hampir sama ya, 325 ya. Jadi yang nggak ada itu 65 itu nggak ada. Yang ketertuliskan mitologis. Ya. Kemudian alat juga nggak ada. Alat masuknya ke fasilitas. Ya. Oh ya, tambahan satu lagi teman-teman. Untuk 63, kalau teman-teman itu menggunakan alat-alat pengujian dan alat ukur, itu juga punya kewajiban dikalibrasi. Jadi maksudnya ke 63. Lanjut ke klausul 7. Ya. Klausul 7 ini terkait dengan proses bisnis PUP. Ya. Jadi kalau kita sebagai lab pengujian ya, ISO 12025, proses bisnis kita itu kan memang menerima sampel, melakukan pengujian, memberikan hasil uji kan. Ya. Kalau di 17043 ya hampir sama ya.
kita menerima pelanggan, kemudian pelanggan itu mendaftar atau meregistrasi sebagai peserta, kemudian kita bikin aturan dalam bentuk skema, mengirim sampel, kemudian peserta itu melakukan pengujian, mengirim hasil ke kita mengeluarkan pengolahan data, melaporkan hasilnya. Makanya di dalam standar klausul 7 hampir sama urut-urutannya. Kita mulai dari 7.1, teman-teman. Ya. Jadi 7.1 itu hampir sama dengan 7.1 yang di ISO 14025. Ya. Isinya apa? Ya, 7.1 itu menetapkan kontrak dan mengkomunikasikan skema uji profisiensi. Ya. Untuk klausul 7.1.1 itu sama dengan 17.025, yaitu kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Jadi teman-teman, kalau mau menerima peserta ya untuk mendaftar uji profisiensi, itu tidak semata-mata semua diterima, teman-teman. Kita seleksi dulu, yaitu namanya kaji ulang permintaan. Kita seleksi dulu. Peserta ini dia memang sanggup nggak mengikuti aturan yang kita bikin. Kalau dia sanggup, sesuai, baru kita terima itu. Ya, jadi tidak serta-merta semua bisa kita terima ya. Itu ada di klausul kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Ya. Lalu yang kedua, yang 71.2 ini, ya, komunikasi skema. Ya. Jadi harus ada yang namanya skema uji profisiensi, teman-teman. Ya. Dan skema itu harus kita komunikasikan kepada pelanggan agar pelanggan ini dia tahu ya aturan mainnya gimana sih uji profisiensi. Ya, komplit itu. Ya. Ketentuan waktunya, ketentuan cara pengujiannya, ketentuan pelaporan hasilnya, ketentuan preparasinya dan lain-lain detail itu sampai biayanya. Ya. Itu harus dikomunikasikan kepada pelanggan agar pelanggan bisa jelas ya. Jadi ini sama ya dengan 17.025 ya. Cuma hanya ada tambahan satu, komunikasi skema. Ya. Kalau 7.1.1 kan sama. Kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Ya. Lalu 7.2. Ya. Kalau di 17.25 itu kan dia bilang validasi metode ya. Tapi kalau yang 17.43 itu desain dan perencanaan uji profisiensi. Ya, ini tidak dapat disubkontrakkan, teman-teman. Ya, jadi di sini dijelaskan secara detail ya, teman-teman. Kalau kita mau bikin skema uji profisiensi, itu diatur di klausul 7.2.1. Itu komplit itu. Saya baca itu klausulnya dari A sampai U. Dari personil yang terlibat sampai ke U. Tindakan yang diambil apabila sampel itu terlambat atau rusak. Jadi banyak klausulnya. Ya. Jadi memang komplit itu. Pembuatan skema itu nggak main-main. Ya. Lalu 7.2.2 desain statistik dan penentuan nilai acuan. Ya. Oleh standar 17.043 itu sebenarnya tidak dibatasi ya, teman-teman. Mau pakai metode statistik yang mana nggak apa-apa. Yang penting kita memenuhi kaidah ilmiah. Itu yang nomor satu. Ya. Tapi oleh standar ISO, dia juga memberikan acuan atau panduan agar ya PUP itu tidak bingung. Ini gimana cara pengolahan datanya. Ya. Makanya ada dokumen pelengkap ya, yaitu standar ISO 13528. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar ISO 1743 ya gabungannya harus belajar juga ISO 13528 karena itu satu paket itu. Ya. Dan yang terbaru itu versi 2022 ya. Saya belum punya itu, yang punya versi 2015. Ya. Penentuan nilai acuan ini ya.
Ini juga diatur di 17043. Ada 5 itu. Teman-teman bisa menggunakan nilai acuan dari CRM, bisa menggunakan formulasi, bisa acuan dari ditentukan satu lab, bisa ditentukan dari beberapa lab ahli, atau dari konsensus peserta. Kalau selama ini kan yang kita tahu kan hanya dari konsensus peserta kan. Ya. Padahal itu hanya salah satu acuan. Ada acuan yang lain. Ya. 7.3. Produksi dan distribusi item. Nah, ini diatur di 7.3 ya. Ya. Yang pertama produksi. Bagaimana kita memproduksi item atau sampel uji profisiensi. Disebutkan secara jelas itu. Ya. Kalau teman-teman kepengen lebih detail ya, gimana bikin bahan acuan, itu silakan buka juga literatur lainnya, yaitu ISO 17034. Ya. Bagaimana cara melakukan penilaian homogen dan stabilitas. Ya, itu juga ada acuannya di ISO 13528. Ya. Lalu bagaimana melakukan penanganan dan penyimpanan. Ya. Itu serupa dengan yang 1725 yang klausul 7.4. Jadi kalau kita melakukan penanganan, penyimpanan itu harus tertelusur, harus disimpan dengan kondisi yang tepat, tidak mudah rusak, identifikasinya jelas. Ya. Lalu setelah penanganan penyimpanan itu pengepakan, pelabelan, distribusi. Ya. Ini sama dengan klausul yang lama ya, yang versi 2010. Ya. Lalu evaluasi dan pelaporan hasil skema uji profisiensi. Ya. Bagaimana cara analisis data, cara melakukan evaluasi kinerja. Ya. Kita pakai Z-score atau pakai N-score. Nah, kita tentukan itu. Dan itu referensinya di ISO 15028. Saya kebetulan punya ya. Jadi 17043 itu saya punya standarnya, 13528 saya punya standarnya juga. Ya. Jadi di sana dijelaskan komplit bagaimana menghitung Z-score, bagaimana menghitung homogenitas, bagaimana menghitung stabilitas, ada semua. Ya. 74 itu komplit ya teman-teman ya, dari analisis, evaluasi, pelaporan semua. 75 ini ada agak unik ya. Saya kemarin sempat melihat ya. Kok klausulnya kok agak sedikit beda ya dengan 1725 ya. Kalau 1725 itu kan ada yang namanya rekaman teknis teman-teman. 75 kemudian 77 jaminan mutu, terus yang lain-lain. Tapi di 17043 ini dijadikan menjadi subklausul, teman-teman. Ya. Jadi kegiatan dari penyelenggaraan uji profisiensi itu memang harus dikendalikan prosesnya agar sesuai dengan skema yang kita desain dari awal. Ya. Isi pengendalian prosesnya itu apa? Nomor 1, itu 751. Rekaman teknis harus diatur itu. Prinsipnya itu harus tertelusur, harus mudah diakses, tidak mudah rusak, genuine, asli. Ya. 751 rekaman teknis. Ini mirip dengan 1725 yang klausul 7.5. Yang kedua, kalau kita menggunakan alat-alat elektronik ya, gadget, laptop, PC, dan lain-lain, atau alat bantu yang lain, alat perhitungan pengolahan data yang lain, itu harus pastikan bahwa alat itu tidak mudah rusak, tidak mudah hilang, mudah diakses, selalu update terbaru. Itu yang ngatur 752 itu. 7.5.2. Pengolahan manajemen data dan informasi. Ini mirip dengan klausul 7.11 di ISO 1725. Lalu ada yang namanya pengawasan proses. Ya, itu kalau di 1725 itu mirip dengan jaminan mutu pengujian. Ya. Jadi menggunakan CRM, alatnya harus tertelusur, terkalibrasi, pengecekan antara dan lain-lain. Pengawasan proses. Ya. Kemudian
Kalau kita menemukan ya, ada pekerjaan itu nggak sesuai dengan SOP, itu kita juga harus tulis itu dalam klausul 75.4, pekerjaan tidak sesuai. Dan ini sama dengan klausul ISO 1125 yang klausul 710. Ya. Jadi hampir sama ya teman-teman ya, hampir sama dengan 1125, cuma tempatnya aja yang beda ya. Ya. Jadi yang namanya pekerjaan tidak sesuai, pengawasan proses, pengolahan manajemen data dan informasi, dan rekaman teknis itu tidak jadi klausul sendiri, tapi dia masuk ke sub klausul pengadilan proses. Ya. Itu yang mungkin sedikit membedakan ya, dengan 1725. Ya. Nah, yang uniknya ini teman-teman, kalau ini baru ini ya, yang unik itu di klausul 17043 itu dia punya klausul baru. Ya. Jadi kalau 1725 itu kan hanya bilang pengaduan ya. Kalau di 1743 itu selain pengaduan dia ada klausul banding. Ini amanat dari Kasko ya teman. Memang dari standar Kasko itu menghendaki ada selain pengaduan banding. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ya, Pak Mul, itu bedanya apa sih antara pengaduan dan banding? Saya sedikit mereview ya, teman-teman. Kalau pengaduan itu lebih ke ketidakpuasan terhadap proses uji profisiensi. Contoh, kok saya nggak dapat sih, sampelnya kok lama banget nggak dapat. Kok biayanya mahal ya? Bisa nggak saya harganya dimurahin gitu misalkan. Ini kok deadline waktunya kepepet ya, dari terima sampel, melakukan pengujian, mengirim hasil kok terlalu mepet hasilnya. Itu pengaduan teman-teman. Ya. Jadi lebih cenderung ke proses uji profisiensinya. Itu pengaduan. Tapi kalau sudah jadi laporan, sudah ada keputusan bahwa teman-teman itu hasilnya outlier karena Z-score-nya itu 3,45 misalkan. Nah, teman-teman nggak puas, itu namanya banding. Ya. Jadi beda ya antara pengaduan dan banding. Kalau pengaduan lebih ke proses, kalau banding itu lebih ke keputusan. Ya, ya itu untuk klausul 7. Ya, hampir sama semua ya dengan 1125. Cuma mungkin ya beda-beda dikit lah ya untuk penamaan klausulnya. Khusus untuk klausul 8 ini sama dengan 1725. Ya, persis. Ya, makanya saya nggak bahas nih ya. Karena teman-teman sudah katam ya klausul 8 ini. Ya. Ini ngadopsi dari ISO 9001. Ya. Yang menjadi catatan saya itu klausul 8.5. Karena itu klausul baru bagi 1743. Ini menggantikan tindakan pencegahan. Jadi ini penting teman-teman ya. Saya sedikit cerita. Kalau kita itu menjadi penyelenggara uji profisiensi atau banding, itu memang kadang muncul masalah. Contoh nih, gimana kalau teman-teman jadi penyelenggara uji profisiensi, pesertanya banyak, hasilnya acak. Itu gimana itu? Kita memanage resikonya. Hasilnya acak. Ya. Nggak mungkin hasilnya. Contoh lagi, gimana tuh kalau kita sudah jadwalkan misalkan mengirim sampel, distribusi sampel ke peserta, kita deadline seminggu selesai, seminggu sampai ke sana, ternyata lebih. Itu kan mempengaruhi ya. Nah, itu gimana manajemen resikonya? Dan sebagainya ya. Ya. Contoh lagi gimana kalau misalkan dari personil lab itu melakukan tindakan tidak terpuji misalkan. Membocorkan hasil, misalkan membocorkan nilai acuan misalkan. Gimana kita manage resikonya? Nah, itu semua diatur di 8.5. Oke. Dan yang terakhir ini ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar ISO 1743, maka pasangannya ini. Ya.
Jadi nggak bisa kita hanya belajar 17043 saja. Karena 1743 itu kan dia dari sisi manajemen. Ya, bagaimana menjadi penyelenggara yang baik. Tapi dia nggak bilang dari sisi statistiknya. Ya, statistiknya itu diatur dalam ISO sendiri. Ya, ISO 13528. Itu lumayan tebel ya teman-teman ya. 100 lembar itu. Jadi isinya komplit itu. Semua data pengolahan data statistik yang kita pakai kalau kita sebagai penyelenggara. Ya. Jadi itu standar statistik. Standar ini itu sebagai komplement ya atau pelengkap. Ya. Jadi satu kesatuan. Tujuannya apa? Kalau kita nanti melakukan perhitungan statistik itu optimal, hasilnya betul. Dapat bertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Pak, boleh nggak kita menggunakan standar yang lain? Boleh. Asal valid ya, valid ya. Dari sisi ilmiahnya ada. Ya. Dan di dalam standar ini ya, 13528 ini isinya komplit, termasuk bagaimana menetapkan nilai acuan, bagaimana menetapkan atau menghitung homogenitas, stabilitas, menghitung kinerja, ada semua itu. Dan isinya memang rumus semua itu. Dan yang terakhir teman-teman, ini endingnya. Ini endingnya ya. Pak, lab saya itu bukan lab penyelenggara uji proficiency. Lab saya itu hanya lab pengujian yang terakreditasi 17025. Perlu nggak saya mempunyai kompetensi uji proficiency atau banding? Jawabannya wajib. Jadi saya sedikit cerita. Saya ya 10 tahun yang lalu mungkin ya, awal-awal kerja di lab itu ya, itu masih culun itu. Saya itu pernah temuan oleh asesor. Untung asesornya baik. Ya. Itu harusnya temuannya kritis ya, tapi hanya temuan kategori 2. Jadi temuannya gini teman-teman. Saya ditanya, Pak Mul, ini ada parameter proksimat. Kenapa enggak ikut uji profisiensi? Saya tanya seperti itu ya. Pak, kita kan cari-cari enggak ada Pak yang menyelenggarakan. Terus gimana? Akhirnya saya dikasih itu saran sama asesornya. Walaupun enggak ada yang menyelenggarakan uji profisiensi, Bapak itu jadi penyelenggara uji banding. Caranya bikin sampel, kirim ke lab lain, 2 atau 3 lab, kemudian kirim ke kita bikin laporan, Pak. Nah, itu. Ya. Jadi, teman-teman, ketika kerja di lab itu, mesti ada kondisi tidak ada penyelenggara uji profisiensi. Atau misalkan teman-teman ya punya parameter 20 yang menyelenggarakan uji profisiensi hanya 10. Yang 10 mau dikemanain, Pak? Nah, maka wajib itu teman-teman punya kemampuan untuk menyelenggarakan uji profisiensi dan banding. Minimal ya, 1, tahu bagaimana cara menyiapkan sampel. 2, bagaimana memastikan sampelnya itu homogen. 3, bagaimana memastikan sampelnya itu stabil. 4, bagaimana menghitung nilai acuan. 5, bagaimana menghitung SDVA ya, Standard Deviation Proficiency Assessment. Ya. 6, bagaimana menghitung uji kinerja dari peserta, menghitung Z-score. Ya. Itu pengalaman teknis teman-teman. Itu benar-benar kompetensi teknis itu yang memang harus kita pelajari. Ya. Dan insya Allah itu semua akan kita pelajari di tanggal 3 Juni ya Mbak Dia ya. Ya. Jadi nanti 3 Juni kita ketemu dengan materi yang lebih komplit. Ya, kalau ini kan hanya sekedar review ya teman-teman. Saya menyampaikan review terkait dengan update 17043 terbaru. Tapi kalau 3 Juni itu lama itu. Nah, kita ketemu 5 jam. Ya, nanti akan saya sampaikan
bagaimana menyiapkan objek, bagaimana menghitung homogenitas, bagaimana menetapkan nilai acuan, bagaimana menghitung z-score, bahkan bagaimana ketika hasil uji itu outlier, kita melakukan investigasi. Dan ada bonusnya ya teman-teman. Nanti saya berikan template Excel. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngitung homogen, stabilitas, nilai acuan, menghitung z-score itu sudah dalam bentuk Excel. Teman-teman tinggal pakai saja. Oke Mbak Dia ya. Mungkin itu materi saya. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Mul. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya Pak ya. Oke. Banyak juga yang nanya ya Mbak ya. Ya, lumayan. Lumayan. Banyak Pak. Mungkin saya bacakan satu persatu ya Pak pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Yang pertama tadi sudah terjawab ya, mungkin dari tadi sebelumnya ada dari Pak Adi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini dari Ibu Evita Fitrianis. Nah, pertanyaannya, mohon maaf Pak, mau bertanya terkait perbedaan ISO 17025 dengan ISO 17043 itu seperti apa ya Pak? Iya Bu. Kalau 1743 itu lembaganya ya Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya lembaga atau organisasi penyelenggara uji profisiensi itu 17043. Kalau 13528 itu panduan statistiknya. Ya. Jadi 13528 itu tidak bisa diakreditasi karena dia sifatnya panduan. Itu persis dengan Ibu kalau melakukan audit internal. Ya. Panduannya kan ISO 19011 kan. Itu nggak bisa diakreditasi karena itu panduan. Gitu ya Bu Lulu ya. Ya, dari Ibu Evita tadi Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Ivan Chandra. Itu tadi mengenai peralatan Pak, sesuai berdasarkan pertanyaan yang pertama tadi sepertinya ya, ini peralatan ini masuk di versi 17043 tahun 2010. Nah, untuk di 2023 ini lebur dengan fasilitas. Apakah benar demikian Pak? Iya, betul Pak Chandra. Masuk ke fasilitas. Ya, baik. Langsung aja ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ini untuk apakah ISO 17043 ini sudah rilis dari pihak ISO? Jadi sebelumnya ini Pak Muzaki sempat download, cuman masih final draft di bulan Maret 2023. Nah, apakah bulan Mei 2023 ini sudah rilis ke publik dan sudah bisa digunakan, Pak? Dimisalkan jika nanti menggunakan standar ISO 17043 itu belum di SNI-kan, apakah boleh untuk dirubah langsung? Yang final draft terakhir Maret, Bu. Betul. Terakhir Maret. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya final draft yang bulan Maret, itu isinya ya 95% sama ya dengan standar ISO-nya. Itu final draft. Paling hanya redaksional lah. Ya, tapi isinya sama. Saya sudah ngecek itu sama, hampir sama. Nah, untuk ISO 17043 ini belum bisa beli di BSN ya, Bu Ibu ya. Kalau beli di lamannya atau situsnya ISO itu bisa. Tapi harganya lumayan tuh. Kalau dikurskan 2.750.000. Ya. Dan kalau saya ya, mendingan kita nunggu saja lah. Kita nunggu saja sampai nanti BSN atau KAN itu mengeluarkan rilis bagaimana proses ini ya, transisi dari versi 2010 ke 2023. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan labnya itu sudah terakreditasi 17043, mendingan nunggu dulu Bu. Mendingan nunggu dulu aturan dari KAN. Ya. Karena ini kan baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu dirilis. Ya. Itu ya Pak Muzaki ya. Ya, baik. Lanjut, sebelumnya kalau dari Pak Muzaki ini apakah ada tanggapan lagi Pak? Oke, sudah sesuai. Terima kasih Pak Mulyono. Iya Pak Muzaki. Ya, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya.
Jadi ini selanjutnya dari Ibu Windy Nurmalasari. Jadi berarti acuan-acuan tersebut sudah ada buku panduannya berdasarkan acuan tersebut atau harus mengikuti pelatihan dulu Pak baru bisa memiliki buku panduannya? Ini acuan apa ya Bu ya? 1143 maksudnya? Saya takut salah nih. Gimana mungkin dari Ibu Windy? Oh ya, untuk 17043 Pak. 43 ya? Iya. Ya Bu, jadi untuk standar 1753 itu ini yang baru punya itu baru ISO Bu. Kita kalau misalnya pengen punya ya standar 1743 itu harus beli Bu. Ya, di situsnya ISO ya. Harganya tadi ya yang saya jelaskan ya, 2.750.000 kalau dikurskan rupiah. Ya. Kalau beli di BSN belum ada. Ya, saya cek itu belum ada. Ya. Itu Ibu Windy ya. Ya, baik. Berarti ini sama juga untuk yang 17025 juga seperti itu ya, Pak ya? Kalau 25 sudah ada, Bu. Kan di pesta.bsn.go.id kan sudah ada, sudah 25. Itu sudah lama itu. Sudah 3 tahunan. Ya, bisa dibeli. Tapi kalau yang 1743 itu belum ada di situsnya BSN. Ya, baik. Sudah cukup dari Ibu Windy, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ini dari Pak Andri. Baik, izin bertanya untuk mengolah data profisiensi. Untuk mengolah data profisiensi itu ada interquartile range dan ada algoritma A. Nah, apakah ada syarat atau ketentuan kapan kita menggunakan pengolahan data tersebut, Pak? Gini, Pak. Untuk pengolahan data statistik ya, itu kan diatur di ISO 13528 secara detail itu. Ya betul Pak yang disampaikan Pak. Ada algoritma, kemudian interkuartil dan lain-lain. Ya. Bahkan kita juga bisa itu pakai yang namanya nilai dari CRM dan turunan dari CRM. Boleh Pak. Itu detailnya apa? Nanti silakan ya Pak, kita ketemu 3 Juni ya. Karena ini terlalu teknis ini kalau dijelaskan. Ini panjang ini penjelasannya panjang. Ya. Itu Pak Andri ya. Ya sangat teknis kalau ini. Ya, baik Pak Andri. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa mengikuti kegiatan training kita ya selanjutnya di tanggal 3 Juni. Ya. Nah, mohon maaf ini sebelumnya ada dari Ibu Hermawati, raise hand. Ya Bu, dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Saya ingin bertanya kepada Pak Mul untuk syarat kompetensi personil dikatakan kompetennya itu syarat apa saja yang harus dimiliki pada saat kita mau mengajukan 17043 selain dari personil sudah memahami ISO 17043. Ada syarat-syarat apa lagi bahwa dikatakan personil itu kompeten? Terima kasih. Ya. Kalau saya baca standarnya Bu ya. Kalau dibaca standarnya sih dia hanya mensyaratkan kompeten, kemudian mempunyai keahlian dalam bidang ini Bu, uji profisiensi. Ya. Kalau dilihat tahapan-tahapan di uji profisiensi kan banyak itu Bu. Yang pertama kita harus menyiapkan sampel. Ya. Menyiapkan sampel. Yang kedua, kita harus memastikan sampelnya itu homogen dengan menghitung homogenitas, menyiapkan sampelnya itu stabil, menghitung stabilitas, kemudian menghitung nilai acuan. Kalau menurut saya Bu ya, kalau saya baca dari standarnya ini 17043, itu jelas Bu yang diminta itu ya terkait dengan statistiknya Bu, harus kuat itu kalau di 17043. Ya. Statistiknya harus kuat. Ya. Kalau untuk yang pengujian ya, misalkan kita kebetulan sampelnya itu bikin sendiri misalkan. Ya, PUP itu bikin sampel sendiri. Ya jelas kita harus punya kemampuan di dalam teknik pengujian, Bu. Ya, makanya baiknya itu PUP itu juga
sekalian jadi lab pengujian terakreditasi 1725. Gitu ya Bu ya. Izin Pak, kalau misalkan dia sudah kompeten sebagai penguji ya, karena dia juga sudah terakreditasi di 17025. Apakah juga nanti pada saat kita diakses gitu oleh dari pihak 17043, pihak-pihak personil-personil yang akan melaksanakan PUP ini, dia harus memiliki sertifikat pelatihan, misalkan pembuatan contoh uji, seperti itu? Terima kasih. Bisa jadi Bu. Jadi gini Bu, kalau ini ya, saya dulu pernah ditanya sama asesor. Kebetulan kita kan menyelenggarakan uji banding sendiri ya. Uji banding sendiri. Ya, saya ditanya, Pak, kalau bikin sampel itu bagaimana Pak memastikan bahwa sampelnya itu mungkin? Prosedurnya bagaimana? Kemudian statistiknya gimana? Saya ditanya itu sampai data statistiknya. Kalau dalam bayangan saya Bu ya, itu kemampuan seperti ini Bu. Kemampuan statistik, kemampuan menyiapkan sampel uji. Nah, bentuknya macam-macam Bu. Ibu bisa mengirim personilnya itu ke provider training misalkan keluar, training eksternal boleh. Tapi bisa juga kalau misalkan dari internal PUP-nya itu mampu, kan bisa. Kita bikin sharing knowledge sendiri. Ya. Jadi siapa yang mampu bikin sharing knowledge sendiri. Ya. Gitu Bu. Ya bentuknya macam-macam Bu. Mau training boleh, workshop boleh, sharing knowledge boleh. Tapi yang pasti langkah ini harus dipenuhi semua. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin Ya, Bu. Karena waktunya juga udah mepet ya Pak ya, jadi kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Anita. Selamat sore Pak Mulyono, izin bertanya, lab saya belum terakreditasi ISO 17025 Pak. Jadi boleh tolong dijelaskan lebih Pak, apa yang harus disiapkan sebagai lab pengujian jika ingin mengikuti UP dengan ruang lingkup, air, lemak, protein, abu, karbo, dan serat. Nah, kemudian jika ruang lingkup saya ini tidak ada di PUP, apa saja yang harus saya siapkan jika saya menjadi penyelenggara UB? Terima kasih, Pak. Iya, Bu Anita ya. Jadi gini Bu, yang pertama Bu, Ibu browsing saja di internet ya. Ada nggak penyelenggara uji profisiensi yang sesuai dengan sampel Ibu? Misalkan sampel saya itu biskuit Pak. Biskuit, lalu untuk pengujiannya itu proksimat, air, abu, protein, lemak, ya, serat, karbohidrat, dan lain-lain. Itu yang pertama itu. Kalau kebetulan kita cari-cari ya, informasi itu ada penyelenggaranya, ya kita ikut Bu. Kita ikut, kita apply permohonan jadi peserta dengan syarat yang ditentukan oleh PUP. Ya nanti di komunikasi dengan PUP-nya ya, syaratnya apa. Ya. Yang kedua, kalau tidak ada yang menyelenggarakan, nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Ini sama dengan saya ini. Ya. Saya dulu pernah dapat temuan dari Kanlim. Pak, kenapa sih nggak ada yang menyelenggarakan dan lab nggak inisiatif menyelenggarakan sendiri? Nah, Ibu mau nggak mau harus punya kompetensi untuk menyelenggarakan uji banding, Bu. Jadi grade-nya bukan uji profisiensi ya, tapi uji banding. Ya. Jadi walaupun itu grade-nya uji banding, tapi prinsip-prinsip penyelenggaraannya itu harus sama dengan uji profisiensi. Ya. Contoh prinsip penyiapan sampel, prinsip menghitung homogenitas, menghitung stabilitas, menghitung Z-score itu harus sama itu standarnya. Nggak boleh berubah. Nah, jadi itu Bu Anita ya. Yang pertama cari penyelenggara, lalu apply kalau memang cocok ya dengan sampel dan parameter uji kita. Yang kedua kalau nggak cocok, nggak ada yang menyelenggarakan, ya kita harus bikin sampel, terus kirim ke lab lain, 2 atau 3 lab, ya nanti kita melakukan pengolahan data sendiri. Jadi seolah-olah kita itu jadi penyelenggara, tapi penyelenggara uji banding ya. Bukan PUP tapi PUB.
Ya. Karena di dalam standar ISO 17225 itu kan dia ada dua pilihan ya. Kamu bisa milih ikut uji profisiensi atau uji banding kan gitu. Ya. Kalau uji profisiensi jelas penyelenggaranya harus terakreditasi 17043. Tapi kalau uji banding itu nggak harus. Saya aja tiap tahun menyelenggarakan. Ya. Itu Bu Anita ya. Ya, bagaimana Bu Anita? Apakah ada tanggapan lain? Nah, baik. Langsung aja Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu atau Bapak Luluk. Ini izin bertanya, apakah kalau mengajukan ISO 17043 juga wajib terakreditasi untuk ISO 13528 tadi, Pak? Kayak tadi sudah jawab, Bu. Yang akreditasi itu 19443. 13528 itu panduan statistiknya, bukan akreditasinya. Oke. Ya. Nah, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Bayu Ferianto ya. Izin bertanya, Pak, apakah Bapak punya channel untuk referensi uji profisiensi mikrobiologi, Pak? Saya itu, mohon maaf ya Pak Bayu ya, saya itu kebetulan kompetensi saya ya di kimia, fisika, sama sensori, Pak. Saya kalau mikrobiologi nggak banyak punya akses, Pak, ke lab uji profisiensinya. Ya. Tapi mungkin bisa dicari-cari itu, Pak. Nomor 1 itu dicari di situsnya CAN ya, can.or.id. Itu kan ada list penyelenggara uji profisiensi. Dicari saja kira-kira yang cocok mana. Itu kalau ada semoga bisa cepat ketemu. Tapi kalau nggak ada, browsing-browsing di internet, Pak. Coba di lab-lab lain tuh ada yang menyelenggarakan. Ya. Kayak di tempat saya itu kan walaupun labnya belum 1743, tapi kita hampir tiap tahun bikin uji banding untuk proximat, Pak. Air abu protein lemak ya, hanya 4. Ya, nanti di bulan Juli. Ya, itu tiap tahun itu kita lakukan. Walaupun lab saya belum 1743, tapi menyelenggarakan uji banding untuk sampel itu. Ya. Itu mungkin untuk parameter yang lain itu mungkin ada Pak di lab lain. Tapi biasanya itu kan internal ya, tidak dipublish ya. Saya tidak saya publish ya, hanya untuk keperluan internal dan beberapa teman lah. Ya. Tidak dipublish untuk umum. Itu ada itu yang jawabnya. Ya, sepertinya ada nih jawabannya Ya. di chatbox ya Pak Bayu ya. Ya. Nah, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini ada dari SIG dari Pak Edi Laksono. Nah, Pak Mul, apakah bisa dijelaskan kembali perbedaan nyata atau mendasar implementasi klausul kaji ulang, permintaan tender dan kontrak di lab 17025 dengan PUP di 17043, Pak? Jadi untuk 1725 ya, teman-teman. Pastikan kalau kita terima sampel itu sesuai dengan persyaratan yang kita bikin. Contoh misalkan saya terima sampel untuk uji proximat. Misalkan sampelnya harus 500 gram dalam kemasan yang tertutup. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk 1125 itu adalah aturan ya. Bagaimana kita terima sampel. Dari segi jumlah, dari segi bentuk, dari segi penyimpanan dan lain-lain. Kalau yang di PUP itu bagaimana kita menerima pendaftaran peserta, Pak. Ya. Kan bisa jadi ya, karakteristik peserta itu dengan sampel kita kan nggak sesuai kan. Contoh, ada penyelenggara uji profisiensi untuk sampel timbal misalkan. Tapi dia sampelnya makanan. Padahal PUP-nya untuk sampel timbal untuk air limbah misalnya. Kan beda. Kan nggak cocok karakteristiknya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana aturan kita dalam menerima pendaftaran peserta itu, Pak, kalau di PUP. Ya. Nah, baik. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini sebelumnya Pak Edi bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup?
Nah, mungkin sambil kita lanjutkan saja ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak David Aji Rivaldi. Nah, ini untuk pengujian untuk uji profisiensi perbandingan lab harus sejenis apa bisa berbeda tergantung dengan parameter yang tersedia di lab tersebut, Pak. Iya, Bu. Biasanya sih harus sejenis ya. Harus sejenis sampelnya, harus sejenis rentang ukurnya, harus sejenis. Ya. Karena nggak mungkin kalau misalkan contoh tempat saya ya, saya misalkan ikut uji profisiensi untuk sampel air limbah itu nggak bisa di tempat saya, karena alat kita juga tidak bisa menjangkau sampai konsentrasi yang tinggi. Kita hanya untuk misalkan uji timbal itu paling untuk makanan. Memang Bu, jadi harus sesuai sampelnya, sesuai parameternya, rentang ukurnya harus sesuai. Itu Pak David ya. Oke. Nah, baik, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum nanti ditutup. Ini ada pertanyaan dari Pak Armas Arifin. Nah, mohon izin bertanya Pak Mulyono, dalam hal terjadi gugatan uji profisiensi, bagaimana prosedur resolusinya Pak? Terima kasih. Gini Pak, saya itu baru buka standarnya kan ini Pak. Standarnya yang 1743 itu kan masuknya kan ini ya, klausul ini ya. Bentar. Nah, banding berarti. Jadi yang ditanyakan Pak Armas itu banding itu. Intinya kita nggak puas kan hasil dari ini ya, hasil uji kita itu kita nggak puas lah. Misalkan hasil kita itu udah nggak layar, kita nggak puas. Nah, itu kan baru masuk ini Pak ke klausul yang baru kan terkait dengan banding. Ya. Nanti mungkin kan nunggu Pak, nunggu dari aturan kan, karena jelas kalau ini sudah ada standar baru ya versi 2003, dia pasti nomor 1 kan itu nanti pasti diadopsi jadi SNI. Ya, karena di Indonesia sudah banyak itu yang jadi PUP. Kalau sudah jadi SNI itu pasti ada aturan turunannya Pak, pasti itu. Ya, termasuk yang banding ini Pak. Jadi kita tunggu saja Pak. Ya, untuk banding ini. Ya. Kalau di lab itu ya, kalau setahu saya ya, kalau misalnya kita nggak puas terhadap hasil pengujian, ini lab ya teman-teman ya, bukan PUP ya. Setahu saya itu 1, kita uji ulang. Kalau uji ulang nggak puas, itu biasanya ada yang namanya tim independen. Ya, jadi dia itu tim yang ditunjuk oleh lab dan ditunjuk oleh pelanggan, nanti menginvestigasi hasilnya gimana. Ya. Tapi kalau itu nggak puas juga, kita bisa itu lapor ke KAN kalau terhadap hasil nggak puas terhadap hasil pengujian. Tapi untuk PUP, saya mungkin harus nunggu dulu Pak, aturan turunan dari KAN gimana ini. Gitu Mbak Dia ya. Ya, baik, sepertinya untuk sesi diskusi kali ini kita cukupkan ya Pak, mengingat waktu juga sudah molor 5 menit ini. Baik, saya izin dulu untuk share. Oke. Nah, baik, untuk agenda selanjutnya ini ada foto bersama sebentar ya Bapak Ibu sekalian sebelum acara kita tutup. Baik, bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala ya dalam koneksi ataupun device-nya, silahkan untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan foto bersama dulu. Nah, baik. Dimulai dari Pak Edi, Ibu Evita, Pak Mukhtar, Pak Agus. Ya, baik, ini ada Ibu Suci, Bu Nursah. Di halaman pertama ya, ini kita ambil foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Oke, baik. Sebentar. Nah, lanjut untuk halaman kedua, kita mulai dari Pak Johan Anto, Ibu Natalia, Ibu Yolanda, Ibu Ica, Pak Andri, Pak Endang, Ibu Francisca, dan Ibu Nelvi ya. Baik, mungkin hanya sampai situ saja karena yang lainnya mungkin sedang berhalangan untuk
on kamera. Nah, baik, kepada Bapak Ibu kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. Nah, sudah cukup baik. Nah, baik Bapak Ibu peserta webinar hari ini, sampailah kita di penghujung acara ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi sepertinya saya ada kendala ya dalam memberikan link materi. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu. Nah, ini kembali kami ingatkan untuk materi dan kehadiran atau presensi ini bisa diakses melalui link berikut ya Bapak Ibu. Semoga saja untuk yang akses link sekarang kehadirannya ini sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian, silahkan diakses. Ini juga saya bantu untuk pengirimannya di chat box. Seperti tadi saya sudah kirimkan ya Bapak Ibu ya. Untuk linknya silahkan bisa diakses. Ini saya kirimkan kembali melalui pesan di chat box. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu untuk mengakses. Dan untuk sertifikatnya nanti bisa diunggah setelah H+7 hari kerja setelah webinar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa dicek aja di link yang tertera untuk mengunduh sertifikatnya. Nah, baik, ini karena sudah waktunya ya sudah sangat molor, jadi langsung saja sembari Bapak Ibu semua mengakses link yang tadi sebelumnya sempat saya kirimkan, kita tutup ya acara kita pada siang atau sore hari ini. Nah, mungkin sebelumnya kalau dari Pak Mul ini ada sedikit penyampaian lagi nggak Pak sebelum ditutup acaranya? Mungkin pesan terakhir gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Dia ya. Oke, Bapak Ibu semua teman-teman, terima kasih nih. Jadi saya nggak nyangka ini hari ini sampai hampir 200 tadi ya. Iya benar Pak. Semoga yang saya sampaikan ini materi update 17.043 itu dapat bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang memang sudah jadi PUP atau teman-teman yang sampai sekarang jadi level ujian, karena kompetensi atau ilmu terkait dengan uji banding itu penting. Ya, antisipasi yang tadi ya, kalau nggak ada penyelenggara uji profisiensi, kita tetap harus action itu, nggak boleh diem saja. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar pada sore hari ini, terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Sampai jumpa pada kegiatan Staff Solution berikutnya. Nah, baik untuk Bapak Ibu jika ingin mengakses atau mengikuti kami untuk mengetahui kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan diselenggarakan, bisa di-scan ya di QR code berikut untuk melihat katalog kegiatan-kegiatan kami. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menulis ulasan atau review terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, bisa melalui Google ya Bapak Ibu sekalian, atau di laman sosial media kami di LinkedIn, Instagram, ataupun website Staff Solution. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator mohon maaf ya apabila ada salah selama jalannya webinar pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipannya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk acara pada sore hari ini saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.